Dari Bajan ya, masih ada Jauhead juga yang kita Benar. tahu nih ngeselin banget dari seorang Bajan. Jangan sampai dilepas juga Jauheadnya ya, apalagi Baxia juga kita tahu dari seorang Bajan terbilang cukup baik juga. Dan mungkin Hilda bisa jadi consider sih sebenarnya buat Bigatron Alpha untuk Oke. membuangnya, karena udah 10 kali di pick sama Bajan dan itu win rate-nya masih 70%. Wow, tinggi sekali win rate-nya Cimomo. Betul, Apabila Bajan menggunakan Jauhead. bukan Hilda. Iya. Iya, tinggi sekali. Ibu-ibu kos yang kalau berlari-larian itu berbahaya sekali. Mengejar uang kosannya kemanapun dia inginkan. Tapi Selena menjadi target selanjutnya. Iya, kalau misalnya Bigatron Alpha ngebuang ke arah Hilda, berarti Uranusnya terlepaskan dan Khalid juga lepas. Kali ini apakah Bigatron Alpha mau ngekontes dua-duanya Yep. atau justru Wow. mereka bakal coba lebih ini kali ya, lebih mencari hero-hero yang sebenarnya nggak kalah OP juga, seperti ada Link, Parsha, dan Brans yang kita tahu mungkin dengan penggunaan apa ya, bisa dibilang kayak salah satu player yang marksman-nya juga luar biasa ya. Marksman-nya bahaya banget. Tapi di Betul. saat beberapa kali Brans menggunakan Hayabusa, itu win rate-nya ngaco banget sih. Benar, win rate ngaco banget pokoknya. Ngaco banget. Tapi Cheers. untuk kali ini nih, Mm-mm. akankah diadu? Masalahnya Uranus juga masih ada, Hilda akhirnya di-ban, tapi Uranus terlepas. What? Iya, Langsung Hildanya Yap. terlepas kali ini dan Uranus akhirnya diambil oleh EVOS Legend. Sementara itu untuk Bigatron Alpha, Khalid juga masih ada, masih bisa diambil. Akankah langsung mereka amankan? Kita lihat aja. Iya, apakah Khalidnya akan di-pick kali ini karena masih ada Parsha juga, masih ada Kufra, masih ada banyak banget sih sebenarnya yang bisa diambil oleh tim Bigatron kali ini. Mengingat juga Link ternyata menjadi first pick. Aku baru mau bilang Linknya masih terbuka juga, tapi ternyata Khalid dan juga Link untuk Bigatron Alpha. EVOS Legend, apakah ada Angela untuk Rek? Karena Angela ini juga menyulitkan banget ya. Dan win rate-nya untuk Rex 100% ya kalau nggak salah. 83 Pak. 83 udah kalah pernah sekali ya. Dan Ruby-nya juga masih 100% dari seorang RKT. Mm-mm. Apakah mungkin bisa juga diambil Parsha terlebih dahulu, Parsha dan juga Ruby? Ini masih banyak pilihan lagi sih untuk Uh-uh. yang sekarang. Mereka bisa mengamankan hero apa aja. Tamus juga bagus ya. Tamu juga masih ada karena mereka punya Pendragon dan mereka punya Rex untuk dua sisinya yang begitu kuat. Hanya saja sekarang sudah terlihat Angela. sudah terlihat Angela dan juga Roger. Oke, Angela dan juga Roger. Apakah akan melepas Parsha kali ini ke arah Bigatron Alpha karena belum ada satu hero. Bisa bilang mid lane juga oke untuk Parsha, untuk side lane juga oke. Apakah dari Bigatron mereka mau mengamankan atau justru mereka mengamankan ke arah offlaner-nya, lebih ke arah Tamus mungkin, Xborg? Ini Khalid udah, Tamus bisa diambil karena Ripo juga dengan Tamusnya sangat berbahaya Oh, sekali. ada Hellcard juga Pak. Ada Hellcard juga, dua assassin di dalam satu tim ataupun di dalam satu komposisi dengan diisi 5 orang juga udah biasa banget sekarang karena udah biasa dengan perubahan patch yang terjadi. Tapi ternyata Yuzong terlepas, Yuzong diambil kah? Yap, diambil oleh Ripo. Iya, Yuzong kali ini akan diamankan sebagai salah satu hero yang kita tahu sebenarnya udah di nerf, dari sisi cooldown-nya juga udah mulai diperpanjang. Tapi permasalahannya Yuzong ini dia masih cukup sustain, masih cukup tanky di area team fight-nya dengan Regen SP yang cukup tinggi. Yuzong pun tidak ragu untuk melakukan inisiasi, membuka Black Dragon Form-nya kapanpun dia mau, ngacak-ngacak lini belakang dari tim EVOS Legend. Yang terlebih lagi kalau misalnya Angela yang nggak punya hard guard, Yap. waduh, ditelan sama naga. Cuman minusnya kalau kita menggunakan Angela ya, kan Angela sekarang sering banget berada di satu side gitu kan, kadang sendirian. Tapi di saat hard guard-nya diaktifin, dia pindah ke tubuh rekannya, Ya. berarti dia harus meninggalkan sisinya gitu. Dia harus meninggalkan lane-nya. Dan Betul. itu akan menciptakan sebuah space di mana tim lawan ataupun hero dari lawan bisa menginvite masuk ataupun membabat habis lane yang ditinggalkan oleh Angela. Dan sekarang Parsha langsung dihilangkan begitu aja. Iya, masih bisa, sebenarnya dari Chang'e juga masih terbuka, masih bisa dibuang juga dari kedua tim kali ini, mengingat Bigatron Alpha belum punya satu mid lane dan lebih ke arah mage kali ya kalau untuk dari Bigatron Alpha, apalagi terlebih lagi untuk Rainbow yang kita tahu pemain supportnya dari tim Bigatron Alpha sebagai key player juga cukup penting. Tapi masih ada Sicilian juga sebenarnya untuk Rainbow.
Jadi masih cukup banyak sih pilihan untuk Rainbow. Pool hero untuk Rainbow sendiri kan bisa dibilang gede banget juga. Iya. Dia bisa menggunakan Cecilian, dia bisa menggunakan Luigi, bahkan dia bisa menggunakan banyak sekali hero-hero support lainnya. Tapi untuk kali ini Chang'e pun udah langsung di ban, berarti memperkecil lagi hero-hero support. Udah ada Parsha dan ada Chang'e, berarti masih terbuka seperti Luigi, seperti Cecilion, udah ada bahkan mungkin Cyclops bisa keluar gitu loh. Bisa juga, bisa ada Valir juga di mana dari seorang Rainbow Iya. cukup nyaman juga memainkan Valirnya. Tapi kemarin juga kita sempat lihat Isun Sin support ya Iya ada untuk ya seorang sih. Rainbow. Benar, Valir juga bisa diambil sekarang ataupun nantinya sebelum apa ya? Kalau memang tidak di ban jadi bisa diambil, tapi untuk sekarang masih ada 2 hero lagi yang segera di bangku cadangkan, tidak bisa bermain, hanya bisa melihat dari pinggiran lane of down. Jauhead. Cowheadnya bakal dibuang kali ini. Benar-benar semua hero-nya Bajan dihilangkan begitu saja. Barats lah, Jauhead lah, Hilda juga. Duh, Bajan akan menggunakan apa ya? Kufra masih terbuka Kufra masih sejauh ini loh. bisa. Karena Bajan dengan Kufranya juga sangat baik. Tapi walaupun ya kita tahu lah kalau memang Jauhead dari Bajan itu sangat berbahaya, positioning yang baik, penggunaan ejector yang pas juga. Begitu banyaknya hal yang bisa dilakukan Bajan dengan menggunakan Jauhead. Tapi satu hero terakhir yang akan di-ban oleh EVOS Legend adalah ada Valir kah? Valir mungkin ya, Valir lebih ke kayaknya ya. arah Rainbow mungkin. Valir atau Cecil ya? Valir kayaknya. Cecil mungkin bisa, Valir juga bisa. Kayaknya lebih ke arah Valir nggak sih? Kalau misalnya dari Bigetron Alpha mereka punya link yang bisa bermain di arah early phase-nya. Cecil ternyata. Cecil, oke. Berarti bakal dilepas seorang Valir kali ini. Tapi untuk Kufranya langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Ya ini akan dimainkan oleh Dreams. Yang kita tahu juga sebenarnya Kufra dari seorang Dreams ini juga terbilang baik sekali. Dengan adanya bouncing ball, dengan adanya bisa dibilang Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang menjadi kunci penting juga untuk tim Bigetron Alpha. Langsung diamankan oleh seorang Dreams. 67% win rate yang dimiliki Dreams dengan menggunakan Kufra ya, ini adalah hal yang cukup baik juga, cukup tinggi persentasenya. Baxia akan diambil oleh Bajan. Let's go. Oke. Dan juga satu hero terakhir. Oke, Popolen Kupa dan juga Valir. Iya, ini dia. Popol Kupa dan Valir. Ini Bajan Popol masih Kupa. dengan Popol Kupanya ya. Iya, betul. Dan Valir juga diamankan sebelum diambil oleh seorang Ini bisa dibilang Rainbow. kalau emang fight banget, Mhm. kalah durability nggak sih, Cimomo? Kalau team fight ya, Kalau tim fight, masalahnya kalau mau main tebel-tebelan ya di sini kita melihat udah ada Yuzong, udah ada Khalid, Kufra, udah ada Kufra. Khalid. 3 orang ini aja udah tebel banget. Tapi kalau itu dari sisi durability-nya aja. Kalau dari durability yang dimiliki oleh pemain EVOS mungkin dimiliki oleh Uranus gitu loh. Tapi untuk ngepok, wah ini Angela, Valir, Popol Kupa bisa banget. Apalagi Popol Kupa bisa masang trap, dia bisa nge-open map juga, dia bisa melakukan invade terhadap area musuh. Ini akan menjadi sebuah keuntungan juga. Memang ada plus minus di dalam tiap draft and pick yang diambil oleh masing-masing player gitu. Oke, tos-tosan dulu ya Kak, kita tos-tosan juga yuk. Pulung juga mau ikut tos-tosan aja sini Kak, ya. Mau tos-tosan Ci, mau ikut itu Ci. sama yang di kursi aja. Sama ya? Itu tuh, pakai baju hitam. Mau dia tuh susan Mau sama kakak itu. Kakak siapa? Itu loh tadi lu. Kakak. Gak. Kalau dia adik gimana? Iya juga sih kayaknya. Bisa juga ya jadi. Bisa jadi, tapi ya teman-teman semua inilah dia EVOS Legend versus Bigetron Alpha di match kita yang ketiga. Di game yang pertama, untuk kalian semua jangan lupa yuk kita coba kita tembusin bagian. Kita mau melihat bagaimana kekuatan dari EVOS Fam dan juga Bigetron. Akankah bisa tembus di angka 50.000 like atau mungkin nanti bisa tembus di angka 100.000 like. Kita lihat aja bagaimana kekuatan kalian. Dan jangan lupa nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap masing-masing player dan juga masing-masing tim yang berlaga di MPL Season 6. Iya, dan kali ini kita akan memasuki ke game yang pertama dari Best of 3 Series antara EVOS Legend dan juga Bigetron Alpha, di mana sebenarnya dari kedua tim mereka udah siap juga dengan komposisi hero-nya, dari grafiknya, dari strategi yang sudah disiapkan bersama dengan coachnya. Dan seperti apakah hasilnya, langsung aja kita saksikan di Land of Dawn, masih dipandu oleh Momochan dan juga Pak Pulung.
Iya, kita kali ini akan melihat bagaimana 3 player langsung mengisi di area mid. Sepertinya untuk di sisi gold dan juga XP lane akan diisi oleh 1 orang terlebih dahulu. Untuk di midnya langsung ditebelin dari awal. Bravo dari bagian atas, Reknya ada di bagian bawah dengan menggunakan Angel. Tadi dikit lagi Rainbow-nya. Ya ampun, belum ada 1 menit HP-nya udah sisa segitu. Dikit banget layaknya keuangan kita di akhir bulan ya Cimomo ya. Curhat nggak tuh Memang dia? curhat Cimomo. Dan buat teman-teman yang pengen nonton bareng sama Dangki, sama Emperor, sama Pixie, sama Gami. Ya Wah langsung aja ampun. nonton di Nimo TV ini. 2 cewek cantik ini tuh favoritnya Pak Produser tau. Itu coba lihat aja. Lihat aja tuh Kami langsung aja ke sebelah sana. Pixie. Alisnya geter-geter sendiri. Coba Cimomo coba lihat. Iya langsung alisnya jadi pendek gitu. Dan kali ini dari Rexy masih coba bermain sangat agresif di arah early-nya. Langsung membakar aja dengan burst fireball ke arah seorang Brans. Dan dari Dream sendiri masih mencoba untuk bersembunyi di dalam bushnya. Melihat Bajan kali tapi Riponya udah mulai maju kali ini dengan ada tornado dan bakal langsung dilibas Bajannya. Udah low banget tapi mulai masuk one-nya kali ini. Dikit lagi. Tapi one-nya masih bisa mendapatkan 1 orang dari tim Bigetron Alpha. Dreams-nya harus hilang. Ripo masih bertahan dengan quickshot tapi lihat sakit Dikit banget banget. damage-nya dari seorang Rexy Papulung. Benar sekali. Lycan Forge akan langsung dipaksa masuk 3 orang menghilang dari Bigetron Alpha. Wow, superior sekali kekuatan dari EVOS Legend di early game ini. Belum menit kedua, 3 orang langsung tumbang. Tyrant Revenge tadi dicar, tapi untuk kali ini kita lihat aja replaynya. Lycan Force baik banget untuk mendapatkan ke arah Khalid. Walaupun Khalidnya sempat kabur, tapi masih ada efek burn, efek pasif dari burst fireball yang diciptakan oleh Valil. Itu Rex cepat banget sih. Ngomongnya dia udah level 4, udah punya hard guard juga. Jadi mau one-nya masuk dengan ikan pun juga dia siap-siap aja gitu. Ini enak banget sih. One-nya akan cukup kaya untuk di awal seperti ini. Dia udah mengantongi 1 point kill. Brans-nya juga kehilangan waktu sepertinya untuk melakukan farmingan. Karena blue buff-nya kita lihat sejauh ini masih ada. Belum dicolek, masih dicuekin karena cukup berbahaya kalau diambil sekarang. Nah ini dia kekuatan dari Popalen Kupa. Bisa langsung masuk dan nge-invite ke arah hero ataupun area lawan. Iya, tapi dari Bigetron Alpha apakah mereka bakal coba untuk ke kontes? Kali ini blue buff yang dimiliki sama tim EVOS yang lagi coba di ini ya, invasi ya kali ini. Tapi dia terkena Dreams di area bushnya dan bahkan dia Rainbow yang masih memberikan damage di area belakang. Bajannya harus down, tapi mulai datang one kali ini dengan adanya Wolf Transformation. Terkena stun dari seorang Ripo, langsung hilang begitu saja. Dreamsnya sudah mulai maju tapi masih bisa bertahan dari seorang Kufra. Gak akan terlalu dipaksakan dan One lebih memilih mengamankan objektif Turtle Bite mandiri di area bawah. Iya benar sekali, daripada mengganggu ke arah blue buff yang harusnya diambil dari tadi oleh Bigetron Alpha, Wan lebih memilih untuk mengambil ataupun mengamankan 1 turtle. Objektif gaming dipertontonkan oleh EVOS Legend udah level 6 juga terhadap kepada Wan dan juga Rek. Ada 1 division dan juga rotation langsung dikeluarkan bersamaan oleh Rainbow. Harus mundur dulu EVOS Legend kali ini. Wan-nya terfokus untuk mengambil 1 blue buff yang ada di dalam areanya. Iya, dan untungnya tadi dari EVOS Legend yang tumbang adalah Bajan ya, salah satu tanknya. One-nya masih bisa survive juga dan bahkan mendapatkan 1 poin tambahan tadi di arah bawah. Dan Dragon kali ini sudah mulai masuk. Ini Edge aja coba di dash, tapi dari Bravo pun posisinya kurang enak nih. Wah, berbahaya banget ya. Apakah akan coba untuk memaksakan karena sebenarnya dari One bisa coba untuk Bisa apa ya, banget. benar-benar komit dapetin turret di area atas terlebih dahulu. Dan hancur sudah 1 outer turretnya. Bravo pun harus mundur, nggak bisa lagi maksain keadaan di bagian bawah. 1 outer turret milik EVOS Legend pun udah berhasil di trade aja, langsung ditumbangin. Tapi Brand lebih memilih untuk melakukan farmingan, digigit sama Kupa. Ya ampun, ya ampun. Diambil ternyata jangan oleh seorang Bajan kali ini. Bertukar turret 1 di area bawah. Tim EVOS Legend dan juga Bigetron Alpha memiliki objektif yang sama, tapi Brand harus berhati-hati. Dia memang punya blue buff, tapi permasalahannya dari tim EVOS Legend mereka juga nggak mau terlalu, apa ya, bisa dibilang terlalu pasif juga di area early-nya. Mereka punya
apa ya, bisa dibilang hero yang kuat banget di era early seperti Popol Kupa, Valir, mereka langsung invasi, Yap. ngedapetin semua objektif yang dimiliki sama teman-teman Bigetron Alpha kali ini. Benar sekali, tapi tadi red buff-nya gagal diambil oleh Iya. Wan karena sempat diselamatkan oleh Rainbow tadi ya. Iya. Berhasil diambil, berhasil diselamatkan. Mereka sekarang mengarah ke area mid. Tapi ada 1, 2, 3, 4 hero sekaligus dari EVOS Legend yang udah set up posisi. Pendragon pun udah hadir. 5 hero sekaligus ada di bagian tengah. Apakah yang akan dilakukan oleh EVOS Legend? Apakah mereka akan langsung menabrak ke arah mid lane? Atau mereka ini akan melakukan sebuah pancingan aja lewat Pendragon sendirian. Mancing dulu top skill yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Baru nantinya mereka akan mau maju sembari menunggu. Ini Rogernya berhasil untuk mendapatkan turtle dan ternyata berhasil tanpa adanya kontes. Iya, hampir aja bisa dikontes oleh teman-teman Bigetron Alpha, tapi lihat dari seorang bajannya. Masih coba untuk mendapatkan seorang Dream, mencicil aja memberikan poking damage. Sedangkan Uranusnya pekama banget. Sakit banget Gatul Woi. Dia rotation aja langsung setengah dari 40. Iya Bu, sekali aja kayak begitu sakit banget ya damage-nya ya. Di Iya. bagian bawah masih konsisten dengan 2 player dan juga Khalid masih santuy untuk ngejaga lane-nya. Belum bisa diruntuhkan untuk outernya. Di bagian tengah, outer turret yang ada di mid lane pun masih kokoh berdiri, belum bisa ditumbangkan ataupun dicolek sedikit pun. Di bagian atas sudah tumbang 1, permainan masih menyebar, masih cukup pasif, tapi ternyata di bagian tengah sepertinya udah ada sedikit pertikaian, udah ada 1 diversion dan juga rotation. Tertarik langsung reaksinya untuk masih bisa kabur karena tidak ada sebuah damage tambahan lagi yang dikeluarkan oleh anak-anak Bigetron. Iya, dan kali ini Ripo masih coba untuk ngeregen terlebih dahulu dengan quicksun-nya. Dan dari segi item yang sebenarnya dari seorang Wan cukup kaya banget. Wan kaya Karena sendiri dia ya? memang punya 2 poin kan tadi di Iya. early-nya. Dan dia untuk junglernya juga sebenarnya terbilang cukup free juga ngedapetin semua jungle yang dimiliki sama Bigetron Alpha di sisi kiri. Kali Benar ini sekali. lihat Ripo langsung quicksun, tapi lihat damage dari seorang Rexy, perih banget. Yap. First fireball ya, bahkan Pendragon di sisi depannya benar-benar ngehalangin dan nelen semua damage yang keluar dari Bigetron Alpha. Benar sekali, Pendragon merelakan dirinya mendapatkan begitu banyak pukulan untuk bisa membuat space terhadap rekan-rekannya. Mendapatkan 1 auto turret yang ada di mid lane. Di bagian bawah, Link masih santai sendirian. Kayaknya dia akan melakukan split push karena nggak ada yang jagain. Inner turretnya terbuka, bisa aja diambil oleh Link. Tapi itu kita lihat lagi bagaimana keputusan yang akan dilakukan oleh Link. Karena sepertinya dia akan balik untuk mengambil 1 blue buff yang harusnya menjadi milik dari Grants. Iya, tapi kali ini Turtle-nya berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Turtle time mandiri. Dan lihat Pendragonnya langsung dirasuki hardgun yang dimiliki oleh Angela. Berada paling depan dan Bigetron Alpha mereka nggak paksain setelah melihat adanya Angela yang masuk. Tapi langsung mengganti targetnya ke arah Bajan. Kali ini Bajannya masih bisa untuk survive. Masih cukup tanky dari seorang Popol Kupa. Iya, sembunyi lagi sekarang di rumputan. One-nya udah kembali hadir, udah level 12 kayaknya. Inner turret-nya akan direlakan begitu aja, akan diberikan kepada EVOS Legend dan mereka berhasil untuk menumbangkan lagi 1 inner turret. Rainbow hanya melihat kemana ke arah pergi teleportnya, ternyata ke bagian atas akan terjadi sebuah pertikaian. Bajannya langsung terpuruk aja di ujung sana, untungnya masih bisa kabur, tapi ternyata dikejar langsung dengan Disa Tornado yang ada Rainbow. Sedikit lagi SP yang tersisa, dikejar langsung aja oleh One. Baik banget, Lycan Pons-nya berhasil mendapatkan ke arah Rainbow. Dia berubah menjadi mode manusia lagi. Kali ini langsung dicakar. Cycle Lycan Pons lagi. Oh my god, double kill. Berhasil diambil oleh One, looking for triple kill. Sedikit lagi SP tersisa dari 2 hero tersebut. Wow, mau dipaksakan kah? What? Enggak dong. Enggak dong. Jangan sampai memaksakan, tapi kali ini udah mulai masuk minionnya. Rexy juga berfokus terhadap objektif. One hanya memberikan poking damage aja ke arah teman-teman Bigetron Alpha yang mencoba. Tapi level transformation lagi. Brans melakukan split push di area mid, tapi Briponya harus down. Setelah ada Rek yang masih memiliki hard gun, Brans kali ini bakal coba dipotong. Masih punya Vince Voice, masih bisa bertahan. Digocek kiri kanan atas bawah. Masih bisa survive dari seorang Brans. Setelah ada CTRW ya dari EVOS Legend yang coba untuk ngejar dia. Ini Lycan Pons-nya bener-bener dari tadi One bisa banget deh ya. 1 orang dapat, 2 orang dapat. Kalau dipaksakan tadi ataupun Angela masuk lebih cepat, mungkin akan dipaksa masuk One gitu loh. Ada 2 orang lagi, mungkin Kufra akan tumbang lebih dulu karena quicksand dari
Khalid mungkin bisa dikeluarkan di saat nanti Lycan Force bisa menabrak ke arah player tersebut. Dan red buff menjadi milik Wan, udah level 14. Nah ini aku bilang dia free banget ngambil jungle di sebelah kirinya, di sebelah atas. Dan kalau kita lihat Bigetron Alpha, bahkan dari seorang brand sendiri dia nggak sempat dapetin red buff juga. Selalu diambil dari seorang. Oi tapi hampir aja. Hampir di Ionic Edge sama seorang Pendragon. Itu kalau linknya nggak ada blue buff, repot juga sih. Repot Pendragonnya masih bisa kabur dengan menggunakan Uranus. Langsung aja nyolek lagi ke arah Dreams. Di bagian atas sana udah ada setup posisi dari beberapa player. Dia langsung diversion ke arah Lord Pit kali ini. Udah mulai datang tapi sepertinya itu menjadi salah satu apa ya bisa dibilang kayak langkah yang salah dari Bigetron Alpha. 3 langsung hilang. 3 member yang diversion dibuka sama Rainbow hilang begitu saja. Bravo kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu maksain. Bisa dibilang kayak apa ya, itu kontes yang dilakukan sama Bigetron Alpha udah kebaca sama EVOS Legend. Iya benar sekali, emang benar-benar sepertinya udah ditunggu kehadirannya. Iya. Ini adalah sebuah diversion yang kita lihat karena ada setup posisi dari beberapa player EVOS yang emang mengelilingi area tersebut. Area tersebut kayaknya emang sengaja dikosongin. Kalau mereka memang mau teleport ya udah sok atuh di situ. Dan bener aja mereka teleport disergap langsung oleh pemain EVOS Legend, habis sudah 3 playernya Cimomo. Iya dan bahkan turtle-nya Lordnya masih bisa diamankan juga. Kali ini sudah mulai masuk gamenya dengan adanya Terran Range. Tapi Bravo dengan Black Dragon Form-nya kali ini sudah mulai masuk ke area pertahanan dari tim EVOS Legend. Tapi dari seorang Bravo malah mundur, memutuskan untuk gak terlalu maksain. Iya dan Lycan pun sangat siap untuk dikeluarkan karena Rogernya udah langsung dirasukin oleh Angela dengan Hurricane-nya. Mereka lebih terfokus untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang ada di mid lane kah? Yap benar saja. Tertarik kali ini EVOS One ya. Harus mundur terlebih dahulu, memberikan tembakan aja belum berubah menjadi wolf modenya. Belum memberikan sebuah cakaran-cakaran yang begitu menyakitkan. Dan sekarang dia berubah, red buff akan menjadi target utama. Iya tapi di sisi lain Netbrands-nya langsung fokus. Split push ke arah bawah dan ini yang buat distraction ke arah Pendragon sih. Mau gak mau dia jadi gak bisa nge-defend di arah depan untuk tim EVOS Legend. Buset. Mau gak mau dia harus split push lagi bener-bener jaga laning yang dirusuin sama Brans dengan ada Vince Voice dan juga Deviant Sword. Ya ini dia tantangan baru lagi dari Brans. Dan langsung aja lompat ke bagian bawah, Brans langsung tertutup dan untungnya masih ada Tempest of Blade dan dia bisa kabur. Digigit punggungnya, bajunya sobek, jaketnya sobek, baru aja beli. Baru aja beli di Foxwood ya. Dan kali ini lihat di area bawahnya bakal coba di-push biar piece-nya ke expose. Super minionnya masuk dari semua arah. Dan lihat linknya sendirian, dari Brans harus berhati-hati. Ya ini Brans nggak punya energi sih harusnya ya, karena tadi gagal kan dia mendapatkan blue buff-nya. Blue buff-nya diamankan sama Wan ya? Iya, waduh. Akan kehabisan damage yang cukup cepat tapi terjadi pertempuran lagi di bagian tengah sana. Ini dia, Dreams-nya harus mundur terlebih dahulu. Tapi Kupa masih tidak mau melepaskan satu hero tersebut. Masih digigitin aja punggungnya di bagian tengah. Khalid dengan Desert Tornado masih membersihkan juga wave minion yang ingin masuk. Brans-nya harus menghemat penggunaan energi. Waduh. Iya, ini sulit banget sebenarnya dari tim EVOS Legend dan Bigetron Alpha kali ini coba untuk nge-defend tapi mereka coba untuk kontes. Bajannya harus hilang begitu saja. Lexi masih berada di posisi paling belakang, memberikan poking damage ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha yang dipaksa mundur. Iya, satu orang menghilang dari EVOS Legend 4 versus 5, tapi setidaknya dari EVOS Legend mereka masih bisa membuat area ngezoning ke arah Bigetron Alpha. Mereka nggak boleh keluar dari kandangnya. Mereka menyebar 1, 2, 3, 4 titik yang berbeda. Dan seperti ada sebuah notif yang dipertontonkan, ada satu buah notif yang diberitahu ke arah sana. Harus bersembunyi ataukah itu tanda dari siapa kita belum tahu. Di bagian atas sana Uranus masih santuy sendirian, berdiri aja nunggu Wan hadir, tapi itu ternyata Wannya malah nggak mau ngambil monster jungle tersebut karena red buff-nya udah nongol. Oke, Khalid yang digunakan oleh Ripo udah berjalan-jalan aja dengan menggunakan skusirnya, masih santuy di bagian bawah. Rexy berfireball dengan sharing torrent mendorong langsung ke arah Kupranya. Kupranya langsung mundur ke bagian belakang. Udah ada Yuzong juga, Yuzong harus mundur. Akankah Wan mau memaksa masuk walaupun udah ada Angela yang ada di dalam tubuh dari Wan? Iya, dan bahkan lihat Bigetron Alpha masih bisa mendefense di bawah ke arah late game sepertinya. Tapi ini agak sedikit sulit buat Bigetron Alpha. Kalau misalnya mereka bawa ke arah late game, siapa yang mereka mau andalkan dari sisi damage? Apakah
dari sisi Brans atau justru dari sisi Bravo kali ini yang cukup Buset. tanky dengan adanya Yuzong. Tapi kita lihat Pendragon masih bisa survive, tempat upgrade Buset. dibuka. Dipaksa ternyata dari seorang Brans untuk mengeluarkan ultimate-nya. Tinggi banget loh regen SP Uranus yang digunakan oleh Pendragon ini dia. Gimana? Stacknya udah penuh dengan 20 sekalinya nge-regen langsung penuh lagi loh. Iya. Kalah quicksand dari Khalid yang digunakan oleh Ripo dan Lordnya tanpa kontes akan menjadi milik EVOS Legends. Iya, dan ini sebenarnya memang cuma yang bisa dilakukan sama EVOS One sih. Dia melakukan Yap. distraksi, ngelakuin cut minion aja, berharap dapetin objektif turret yang dimiliki sama teman-teman EVOS Legend. Biar nanti begitu Alpha secara tidak langsung mereka juga mulai memukul mundur pemain dari teman-teman dari EVOS Legend. Tapi permasalahannya ini udah masuki Lord yang kedua, Bigetron, dia harus mundur. Mau nggak mau mereka harus nge-defense kali ini base-nya, jangan sampai bisa dibilang kayak ke pick off juga karena base-nya juga udah lumayan ter-exhaust meskipun inhibitor di area bawah belum Belum tumbang. kecolek sedikit pun, belum ditumbangkan. Tapi lihat aja Pendragon yang menggunakan Uranus loh Cimomo. Santuy di bagian depan sendirian, satu inhibitornya kembali ditumbangkan. Udah ada wave minion yang segera dihabiskan. Oke, One-nya udah dirasukin langsung oleh Angela. Akankah dia langsung masuk ke bagian dalam dengan Lycan Force yang dia miliki. Tapi Banyak berfokus langsung ugaru-ugaru. terhadap base kali ini 40. Joy. Teman-teman dari EVOS Legend, apakah Joy. mereka mengamankan poin pertama dan diamankan. EVOS Legend 1-0. Mereka berhasil mendapatkan poin dari Bigetron Alpha. Benar sekali. Tapi sadar nggak, di last fight tadi nggak ada yang tumbang. Iya memang nggak ada karena mereka Semuanya fokus ke arah itu loh. Iya. Ke arah Bigetron kayak Bestaret. Pendragonnya juga depan